Dari sini kita bisa lihat bahwa para entrepreneur lokal, Bu Lady awalnya adalah seorang profesional dan 2018 terjun ke bisnis manufacture arang kelapa. Jadi kita tidak perlu takut untuk memulai. Ya, Yang penting mulai dulu ya Bu ya. betul. Karena saya percaya bahwa ribuan kilometer perjalanan begitu ya akan selalu diawali dengan satu langkah. Setuju. Jadi sangat penting untuk berani mencoba terlebih dahulu. Betul. Itu kunci utamanya untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Setuju. Setuju ya Pak Amin ya? Setuju. Ya kan? Halo, salam sukses entrepreneur lokal brand. Kembali lagi dengan saya Aming. Hari ini kita bincang-bincang santai dengan Bu Lurus Lady, seorang entrepreneur lokal yang telah memulai bisnisnya dari awal hingga hari ini, yang telah menjual produknya di lokal dan juga telah mengekspor produknya ke mancanegara. Ya, Bu Lady adalah direktur dari PT Arkelindo Bara Sejahtera. Produknya adalah premium briket arang kelapa yang telah diekspor ke berbagai mancanegara. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Lady. Ceritakan sedikit Bu, bagaimana Ibu asal muasalnya memulai bisnis ini gimana Bu? Oke, baik. Pak Amin, terima kasih sudah mengundang saya di sesi kali ini. Ini sebagai bagian dari Pak Amin punya visi mulia begitu ya, untuk bisa membawa kita semua produk-produk lokal untuk bisa dikenal ke seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Amin untuk kesempatannya. Ya, Pak Amin, kami starting our business tahun 2018. 2018 ya. Betul, jadi kurang lebih masih di bawah 5 tahun ceritanya ini. 2 tahun sebelum pandemi ya Bu ya? Betul. Masih balita usia bisnis kami, tetapi kami bergerak dari satu mimpi besar waktu itu bahwa Indonesia sendiri ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya begitu ya. Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar di dunia dan banyak produknya sudah diolah untuk menjadi beragam ini produk, ya Pak ya, produk mulai dari kopra, virgin coconut oil, nata de coco dan banyak lagi, karena hampir seluruh tanaman kelapa itu dari atas sampai ke bawah begitu itu semua bisa dipakai ya. Semua bisa dimanfaatkan ya. Dan ternyata ada salah satu komponen di kelapa ini yaitu tempurungnya, tempurung arang kelapa yang selama ini oleh petani-petani kita banyak nggak dipakai ya. Jadi limbah gitu ya, dan jumlahnya pun jutaan banyak ton. Sekali ya. Nah, dan kita melihat bahwa ini sangat-sangat potensial. Kalau seandainya kita mampu untuk mengolah menjadi sesuatu yang punya nilai tambah, ini tentunya akan membawa dampak yang sangat positif. Luar biasa ya Bu ya. Baik bagi masyarakat Indonesia, karena dengan memanfaatkan limbah ini untuk menjadi satu produk yang bernilai tambah, artinya kita juga ikut merangkul warga atau masyarakat Indonesia untuk berkontribusi memproduksi produk ini. Jadi apa yang kami lakukan ini sifatnya adalah mengolah sesuatu yang semula limbah untuk menjadi produk yang punya nilai tambah dengan memanfaatkan society empowerment. Jadi kita memanfaatkan warga di sekitar kami, pabrik kami, untuk bisa membantu menjalankan produksi ini. Tentunya dari aspek sosial ini juga berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar pabrik kami. Luar biasa ya. Itu ibarat dulunya sampah terbuang dan sekarang Ibu olah menjadi sesuatu yang bernilai. Betul. Diekspor lagi. Betul Pak. Ya, luar biasa ini Bu. Terima kasih. Setahu saya sebelum Ibu terjun ke bisnis ini, Ibu main di bidang yang lain ya Bu ya? Betul. Saya sebagai profesional sebelumnya bergerak di bidang IT gitu ya. Banyak membantu perusahaan-perusahaan manufacturer untuk bisa menerapkan sistem IT untuk membantu operasional bisnis manufacturingnya. Jadi apa yang dulu ada saya pelajari mungkin juga bisa dimanfaatkan juga dalam bisnis entrepreneur yang sekarang ini kami jalankan. Jadi seperti itu. Kalau dari sini kita bisa lihat bahwa para entrepreneur lokal, Bu Lady awalnya adalah seorang profesional dan 2018 terjun ke bisnis manufacture arang kelapa
Jadi kita tidak perlu takut untuk memulai. Ya. Ya, tidak perlu takut untuk memulai. Kita tinggal lihat bahwa oh ini ada potensi, ayo kita mulai. Yang penting mulai dulu ya Bu ya. Betul, Ya, betul. mulai dulu. Kita jalankan step by step. Pastinya kemungkinan pasti ada tantangan, tapi ya pasti kita cari solusinya. Betul. Ya, Betul. kita cari solusinya, ya semua pasti akan terselesaikan dan akan maju ya Bu ya. Betul, betul. Ya. Karena saya percaya bahwa ribuan kilometer perjalanan begitu ya akan selalu diawali dengan satu langkah. Setuju. Jadi sangat penting untuk berani mencoba terlebih dahulu. Betul. Itu kunci utamanya untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Setuju. Setuju ya Pak Amin ya? Setuju. Ya kan? Karena tidak ada yang langsung tiba-tiba besar, tiba-tiba bisa ya Bu ya. Betul, Semua betul. harus dimulai dari satu langkah pertama ya Bu ya. Betul, betul. Ya. Betul. Oke. Nah Bu, Ibu kan awalnya profesional dan terjun ke bisnis. Terus langsung produksi arang kelapa, memanfaatkan limbah ya Bu ya. Pengalaman Ibu apa tuh Bu selama ini Bu? Maksudnya dari awal tidak tahu bisnis ibaratnya ya, terus langsung terjun ke produksi arang kelapa, memanfaatkan limbah masyarakat dengan bekerja sama dengan petani-petani ya Bu ya. Nah itu gimana Bu pengalaman? Bisa Ya. Ibu share sedikit Bu? Baik. Jadi tantangan dalam memulai bisnis tentunya beragam ya Pak ya, mulai dari aspek teknis maupun nanti di area manajemen gitu ya. Di aspek teknis banyak kaitannya dengan raw material begitu ya. Memang jumlahnya banyak melimpah di Indonesia begitu, tapi untuk mencari yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan spesifikasi kita tentunya sesuatu yang quite challenging juga. Sehingga kami juga banyak bermitra dengan para petani untuk bisa mengajarkan mereka bagaimana kualitas raw material yang bagus sehingga nantinya bisa menjadi bahan baku yang bagus juga untuk diproduksi kami. Gitu. Oh, jadi sampai ngajarkan mereka ya Bu ya. Yang mana karena mungkin dari awal mereka cuma buangin aja tuh barang ya Bu. Betul, Tuh betul. patok kelapa ya Bu ya. Betul, Sekarang dari tim Ibu ada yang ngajarin petani-petani itu bagaimana mengolahnya menjadi produk yang bagus yang siap dipakai ya Bu ya. Iya, Jadi tantangan utamanya seperti itu, penyediaan raw material juga untuk bisa membuat kualitas produk yang sangat premium. It's quite challenging juga gitu ya. Ya, Mungkin produsen di briket arang kelapa di Indonesia ini banyak gitu ya, karena tadi kami bukan satu-satunya yang di bidang ini, ada beberapa banyak bahkan gitu ya. Dan kompetisi untuk bisa menciptakan standarisasi produk yang bagus, yang kualitas premium untuk bisa masuk ke pasar ekspor itu menjadi challenge tersendiri. Tim R&D kami selalu melakukan inovasi untuk bisa menemukan formula-formula yang tentunya nantinya akan menghasilkan produk dengan kualitas diolah yang juga, bagus. ada formulanya juga untuk Tentu, bisa Pak. jadi produk yang bagus ya Bu ya. Tentu ya. Ya. Ibu bisa sedikit share Bu mengenai produk arang kelapa ini bagusnya seperti apa Bu? Oke, terutama dari komponen es kontennya sih Pak. Semakin bagus kualitas es kontennya sendiri akan semakin kecil begitu ya. Sehingga gitu ya. nanti kadar abunya sendiri itu juga semakin kecil karena pembakarannya dilakukan secara sempurna. Dia juga smokeless, tidak berasap begitu ya, dan baunya adalah natural. Gitu. Panasnya juga tahan lama dan tentunya kalau seandainya digunakan untuk peruntukan barbeque maupun shisha sangat nyaman, tidak menyebabkan pedih di mata. Nah, selama ini berarti sudah banyak ekspor ya Bu ya? Awalnya berarti ekspor ya Bu ya? Betul. Langsung ekspor ya? Ya, Luar karena kita biasa. melihat, terima kasih Pak. Karena kita melihat bahwa dari aspek kebutuhan pangsa pasarnya sendiri, ekspor memang sangat-sangat terbuka. Which is di luar sana kebanyakan juga sudah paham begitu ya, sudah aware mengenai briket tempurung arang kelapa, sehingga dari aspek edukasi for the product relatively tidak susah. Tidak gitu susah ya, Karena mereka sudah sangat aware. aware. Apalagi untuk yang market ekspor segala begitu itu isu mengenai lingkungan mereka sangat-sangat paham. Sehingga dengan menggunakan briket dengan bahan tempurung arang kelapa menjadi opsi yang lebih baik bagi mereka begitu ya. Karena kalau seandainya menggunakan yang berbahan kayu, tentunya ya. itu mereka concern terhadap Penebangan liar ya?
pelestarian Pelestarian, hutan yang iya. ada di Indonesia maupun di dunia. That's why makanya kemudian mereka lebih comfortable menggunakan briket arang kelapa, karena untuk memproduksi ini kami tidak perlu untuk merusak ataukah melakukan penebangan hutan. Berarti Gitu. eco-friendly ya Bu ya? Eco-friendly produk, Pak. Makanya jadi langsung welcome ya Iya. untuk pasar-pasar ekspor ya Bu ya? Betul, betul. Market yang besar di mana Bu? Sekarang ini kami mayoritas untuk Europe, Pak. Europe, ya. Kemudian ada di Amerika dan Amerika Latin. Oh, wah, setahu saya kalau bisa masuk market Europe sama Amerika, itu pasti standar kualitas Ibu tuh sudah tinggi nih Bu. Terima Sudah kasih, premium Pak. karena untuk bisa masuk market ke Eropa dan Amerika pasti mereka banyak minta certify dengan kualitas mereka ya Bu ya. Betul, betul. Jadi kalau produk Art Base dari Bu Lady ini bisa masuk market Eropa dan Amerika, ini bukan kaleng-kaleng nih teman-teman ya. Pasti emang sudah kualitasnya yang sudah kualitas internasional, yang mana sudah bisa diterima oleh market internasional Ibu ya. Terima kasih. Iya, Pak. wah luar biasa Ibu, ya kan? Nah sekarang berarti dalam pelebaran bisnis untuk market lokal ya Bu ya? Ya, betul Iya. Pak. Karena kita juga ini salah satu ini ya apa namanya keinginan kami juga begitu ya, bahwa produk kami sangat diterima baik di pasar ekspor. Kenapa tidak untuk kita juga memperkenalkan ke pasar lokal juga, Pasar lokal. supaya mereka juga bisa menikmati kualitas produk yang bagus seperti yang halnya kita ekspor. Iya. Wah mantap ini berarti awalnya mulai ekspor, di start dengan ekspor dulu, ekspor sudah jalan, mulai masuk ke lokal. Lokal juga. Ya ini luar biasa entrepreneur satu ini teman-teman. Ya kan, karena biasa kalau mereka kebanyakan di orang sudah ekspor, dapat US dollar, udah ekspor aja terus. Ya kan? Nah dengan Bu Lady ini benar-benar jiwa entrepreneurnya benar-benar ada ini, bahwa dengan ekspor yang sudah bagus, mulai masuk ke market lokal, ya Bu ya? Ya, Nah. agar masyarakat Indonesia juga merasakan kualitas produk yang bagus juga sih, Betul, Pak. betul. Ya kan, jadi market Indonesia bisa tahu bahwa oh ini loh arang yang bagus tuh seperti ini ya Bu ya? Betul, Kualitas betul. arang kelapa yang bagus tuh seperti ini ya? Betul. Iya. Nah, gimana Bu pandangan Bu Lady, seorang entrepreneur lokal mengenai brand lokal ini Bu sekarang ini Bu? Di sejumlah tahun belakangan ini, kalau seandainya kita mengamati ya Pak ya, banyak sekali brand lokal yang sudah muncul ke kancah internasional, baik dari bidang ekonomi, industri kreatif gitu ya, manufacturing, bahkan juga di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Dan saya melihat bahwa mereka-mereka yang mampu untuk bisa tampil seperti itu adalah yang kualitasnya memang bagus. Dan saya melihat bahwa produk-produk lokal secara kualitas juga nggak kalah loh kualitasnya dengan produk-produk impor. Karena apa? Kita sendiri yang di Indonesia ini selalu melakukan pengembangan, melakukan inovasi gitu ya Pak. Apalagi di era semuanya yang serba digital, borderless, semuanya bisa diakses dari manapun, kapanpun begitu ya. Sehingga kemampuan untuk kita bisa meningkatkan lagi kualitas kita itu semakin terbuka. That's why makanya kemudian kemampuan produsen-produsen lokal untuk bisa menciptakan satu produk yang memiliki daya saing tinggi di market global itu sekarang semakin terbuka ya? Betul. Ya. Dan salah satunya adalah Kribel yang dimiliki oleh Pak Aming. Adalah salah satu contoh produk kebanggaan Indonesia, Bapak Ibu semuanya, yang wajib untuk kita dukung sebagai produk lokal buatan Indonesia. Terima kasih. Terus sekarang ini ya, masyarakat Indonesia dalam melihat lokal brand itu gimana menurut Bu Lady? Kalau saya sendiri Pak, terus terang saya juga pecinta produk-produk lokal gitu ya. Jadi baik tas segala begitu ya, oke, saya senang belanjanya itu di Garut gitu. Minuman-minuman kesehatan segala begitu itu saya juga masih suka untuk yang herbal. Herbal ya. Peralatan stationery di kantor saya juga pakai yang lokal punya Pak Aming dari Kribel gitu ya. So
produk lokal nggak kalah kok sekarang secara kualitas Setuju. dibandingkan dengan produk-produk yang import gitu ya. Tinggal dari aspek kita untuk bisa menumbuhkan rasa kebanggaan memanfaatkan ataukah menggunakan produk lokal ini yang nantinya menjadi PR bersama. Betul, untuk setuju. kita bisa gunakan. Jadi kalau mungkin dulu banyak orang beranggapan merek luar lebih bagus, merek luar lebih bergengsi, ya kan? Tapi kalau misalnya sekarang terakhir ini kita lihat, apalagi dengan pemerintahan Pak Jokowi ya Bu ya, Betul. ya dari awal start Pak Jokowi mulai mimpin, kita udah mulai merasakan bahwa pemerintah sekarang itu mendorong lokal brand ini, produk-produk lokal ini untuk maju ke kancah nasional maupun internasional. Betul, betul. Ya kan? Nah, itu kita yang rasakan, dan juga sekarang yang seperti Ibu bilang borderless, bahwa yang penting kualitasnya bagus. Itu Betul, dulu. betul. Poin utama yang penting kualitasnya bagus, diferensiasi kita ada jelas bahwa kita dibandingkan merek yang kompetitor yang dari luar yang import masuk itu, bahwa kita ini ada kelebihannya loh. Ya kan? Yang mana kita juga local brand, bahwa ada arti bahwa mungkin secara pricing atau apa kita bisa lebih kompetitif. Ya kenapa enggak? Betul. Masyarakat pakai local brand. Betul. Ya kan? Apalagi dengan sekarang dengan campaign baik itu secara offline atau online, secara sosial media sangat dahsyat. Betul. Ya, betul, sangat betul. dahsyat bahwa sekarang banyak bahwa brand-brand lokal itu bisa tumbuh luar biasa. Betul, betul. Dan kita melihat bahwa masyarakat sekarang itu melihat suatu sangat mensupport lokal brand sekarang ya. Sangat setuju Ya, Pak, sangat ya. setuju. Terus bagaimana Bu untuk lokal brand ke depannya untuk bisa lebih berkembang lagi? Ya, tentunya untuk bertahan di kompetisi yang dahsyat begitu ya. Satu yang wajib harus dijaga konsistensinya adalah kualitas. Ya. Dengan siapapun kita bersaing, mau masuk ke pasar manapun, kualitas harus nomor satu. Kita harus put konsistensi untuk di area sana. Yang kedua adalah bisnis dinamis, masyarakat juga, sehingga diperlukan juga inovasi-inovasi untuk bisa meningkatkan kualitas produk yang kita punya. Atau kalau seandainya kualitasnya sudah mumpuni segala begitu ya, ciptakan mekanisme-mekanisme yang baru agar pemanfaatan produk ini bisa menjadi sesuatu yang inovatif yang sebelumnya orang nggak kepikiran untuk menggunakan, tapi dengan pengajaran ataukah inovasi dalam memperkenalkan ini produk menjadi sesuatu yang bisa dicerna oleh masyarakat dengan baik. Satu, saya yang belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Gribel Pak Amin begitu ya. Pak Aming dan tim Gribelnya mengajak seluruh guru-guru pengajar untuk memberikan pelatihan secara gratis bagaimana bisa memanfaatkan produk Gribel ini sebagai salah satu sarana untuk melakukan pengajaran yang lebih inovatif bagi murid-muridnya. Ya, inovatif, jadi tidak membosankan. Betul. Jadi ada play and learn-nya ya Bu ya. Betul. Ya. Dan itu sangat-sangat out of the box pemikiran seperti itu. Appreciate Pak dengan inisiasi yang sudah dilakukan, dan mekanisme ini secara langsung impact ke upaya bagian dari turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang sudah dilakukan oleh Gribel. Thank you. Gitu, jadi satu kualitas, dua inovasi, ya yang ketiga juga artinya kita pun starting dari kita sendiri begitu ya, mau dan bangga untuk bisa menggunakan produk lokal. Betul. Kalau nggak dimulai dari kita terlebih dahulu, siapa yang akan bisa mencontoh gitu ya Pak? Setuju. Let's start from us. Ya. Jadi mungkin kalau bisa kita simpulkan, satu, kualitas nomor satu ya, harus kita konsisten kita jaga. Betul. Kedua adalah mungkin bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita ini dengan inovasi komunikasi yang bisa sampai ke masyarakat, user, ataupun mitra bisnis kita ya Bu ya. Betul. Ya kan? Sehingga orang bisa tahu, bisa mengenal ini loh, lokal brand kita ini emang kualitasnya baik dan bisa dibanggakan. Betul. Ya kan? Nah, dengan acara-acara apalagi dengan sekarang banyak sosial media, platform sosial media yang bisa kita pakai
untuk bisa kita mempublikasikan, Betul. ya kan? Betul. Dengan biayanya juga tidak mahal, Betul. ya Bu ya. Betul. Tidak perlu naik TV ya Bu ya. Nah, itu dia. Sekarang sudah ada Aming TV. Ya kan? Nah, jadi kita bisa mengkomunikasikan bahwa oh ini loh ada produk lokal kualitasnya begini, diferensiasinya seperti ini, Iya. ya kan? Yang mana kita bisa lebih terekspos, ya kan? Nah supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti cara-cara expose yang mungkin yang pernah kita lakukan atau Betul. teman-teman atau pendahulu-pendahulu kita yang lakukan gitu Betul, loh, betul. ya Bu ya. Betul. Iya, Nggak iya. ada salahnya untuk bisa melakukan ATM Iya. ya Pak ya. Iya. Amati, tiru, modifikasi Iya. untuk sesuatu Betul. yang lebih baik lagi. Betul, setuju, Sepakat ya setuju. Pak ya? Sepakat ya. Untuk para viewers atau entrepreneur lokal nih Bu, bagaimana untuk bisa mereka memulai? Kadang kan untuk memulai sesuatu yang baru, itu kan pastinya ada kadang mungkin entrepreneur itu banyak hitung-hitungannya nih, Ya. ya kan? Ya. Maju enggak? Kalau enggak misalnya dia orang sudah mulai, ternyata ada tantangan-tantangan nih. Ya, gimana menurut Bu Lady nih? Oke, ya seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya Pak, bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur kadangkala itu hitungan secara logikanya agak dikesampingkan dulu. Biasanya bondonya itu nekat, modalnya nekat terlebih dahulu, tapi nekatnya adalah nekat yang terukur. Betul. Karena tadi kita nggak akan bisa menempuh perjalanan yang panjang kalau satu langkah pun kita belum melakukan. So harus berani untuk melangkah terlebih dahulu. Iya. Itu adalah salah satu kuncinya. Gagal biasa, tapi nantinya kita bisa bangkit lagi untuk bisa memulai sesuatu yang baru. Dan Bapak Ibu semua pemirsa, viewers semua bisa dipahami juga bahwa sekarang itu segala informasi mengenai entrepreneur itu terbuka luas. Iya. Banyak praktisi-praktisi yang juga banyak, salah satunya juga Pak Aming. Nantinya juga dari banyak komunitas-komunitas yang Setuju. nantinya juga akan bisa membantu untuk bisa menjadi sharing partner how to build the business untuk more sustain ke depan. So sepanjang ada tekad, ada keberanian untuk mencoba, just do it. Betul, Dalam setuju. hal nanti ke depan ada tantangan-tantangan, percayalah segala tantangan itu pasti nanti ada solusinya. Betul, setuju. Sepakat ya Pak Ya ya? kan? Jadi kita mulai dulu, berani melangkah. Setelah itu kita juga harus bernetwork ya Bu ya. Betul. Bernetwork, jadi bisa dengan network itu bisa memberi kita masukan-masukan bagaimana kita bisa memecahkan masalah-masalah yang kita hadapin. Benar Karena dengan sekali. bernetwork itu pasti kita juga ketemu orang-orang, kemungkinan juga ada masalah yang sama yang sudah pernah mereka hadapin dan mereka bisa Betul. sharing. Betul. Oh ternyata begini, Betul. oh ternyata kita tidak sendirian Bu ya. That's right. Ya kan? Oke. Sangat menarik Bu perbincangan hari ini Bu. Terima kasih banyak. Terima Pak. kasih waktunya Bu Lady. Sama-sama Ya kan? Pak Aming. Semoga bincang-bincang kita bisa memberi semangat pada teman-teman entrepreneur lokal. Ayo maju, ya kan? Kita bangga buatan Indonesia. Oke, teman-teman entrepreneur lokal brand, jangan lupa like dan subscribe channel Ko Ami Bercerita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.